Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roimah dengan NIM J1B022018. Di video kali ini saya akan membawakan presentasi tentang pengaruh unsur iklim dan cuaca beserta contohnya. Yang pertama, unsur iklim radiasi sinar matahari. Radiasi matahari merupakan sumber energi yang diperlukan oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Pengaruh radiasi matahari terhadap tanaman sebagai berikut. Yang pertama ada kedelai. Radiasi matahari yang diintersepsi oleh tanaman kedelai pada kondisi cekaman kering dapat menurun hingga 50%. Cekaman kekeringan terhadap tanaman kedelai dapat tinggi tanaman kedelai menurun dengan meningkatnya cekaman kekeringan. Yang kedua ada tanaman selada romans yang berada di luar naungan memiliki rasa yang cenderung lebih pahit dan kerenyahan daun yang relatif rendah. Sedangkan jika di dalam naungan memiliki tekstur daun yang lebih renyah karena daun yang dihasilkan memiliki tekstur yang lebih tipis dibandingkan daun tanaman di luar naungan. Ini disebabkan karena intensitas radiasi matahari yang tinggi akan meningkatkan laju transpirasi yang berlebih sehingga tanaman akan kekurangan air yang mengakibatkan terhentinya proses pembelahan sel dalam tanaman dan tanaman akan membentuk semacam lapisan lilin pada daun yang menyebabkan daun tanaman menjadi lebih kecil. Yang kedua, ada unsur iklim temperatur udara. Suhu udara merupakan panas dinginnya suatu udara yang disebabkan oleh kombinasi kerja antara kecepatan proses pendinginan serta pemanasan suatu daerah dalam jumlah kadar air dan permukaan bumi. Pengaruh temperatur udara pada tanaman sebagai berikut. Yang pertama, tanaman bawang merah. Pengaruh temperatur udara pada tanaman bawang merah dalam greenhouse adalah suhu yang ada dalam greenhouse harus optimal, yaitu antara 20 derajat sampai 30 derajat. Karena jika suhu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dapat menghambat proses pertumbuhan pada tanaman bawang merah. Kedua, ada tanaman padi. Pengaruh temperatur udara pada tanaman padi adalah jika suhu yang terlalu rendah dapat menghambat perkecambahan benih dan pertumbuhan tanaman. Sementara suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres panas dan kekurangan pada jaringan tanaman. Pada suhu tinggi menyebabkan penurunan jumlah gabah isi permalai, gabah yang hampa, dan berat isi gabah, dan lain-lain. Yang ketiga ada unsur cuaca yaitu curah hujan. Curah hujan adalah jumlah total air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dalam suatu daerah dan periode waktu tertentu. Biasanya diukur dalam milimeter atau inci. Pengaruh curah hujan terhadap tanaman sebagai berikut. Yang pertama, tanaman ubi kayu. Curah hujan mempengaruhi produktivitas ubi kayu melalui intensitasnya yang berpengaruh pada cadangan air tanah. Ini mempengaruhi dekomposisi bahan organik, pembentukan struktur tanah, dan penetrasi akar, meningkatkan serapan unsur hara. Curah hujan juga mengurangi serangan hama, tetapi kelebihan air bisa menyebabkan pembusukan akar dan kondisi tanah yang tidak sesuai. Yang kedua, ada tanaman karet. Pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman karet. Hujan yang cukup dapat menyediakan kelembapan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Namun hujan berlebihan dapat menyebabkan genangan air yang berpotensi merusak akar dan menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, manajemen yang tepat terhadap irigasi dan drainase sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif hujan terhadap tanaman karet. Yang ketiga, ada tanaman cengkeh. Curah hujan bisa berdampak baik dan buruk pada tanaman cengkeh, tergantung pada intensitas, durasi, dan pola hujannya. Meskipun tanaman membutuhkan kelembapan yang cukup, terlalu banyak hujan bisa menyebabkan masalah seperti penyakit, kerontokan bunga, dan hambatan pertumbuhan akar. Namun hujan juga dapat memberikan manfaat seperti menyediakan air, membersihkan tanah dari garam berlebih, dan memberikan pendinginan pada suhu udara yang terlalu panas. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik selama musim hujan penting untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaatnya bagi tanaman cengkeh. Yang keempat, ada tanaman kelapa sawit. Kelembapan tanah di sekitar pohon kelapa sawit dipengaruhi oleh curah hujan dan laju evapotranspirasi. Radius 150 cm dan 200 cm dari batang pohon memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan curah hujan dibandingkan dengan zona yang lebih
dekat, yaitu radius 50 cm dan 100 cm. Kelembapan tanah tertinggi terdapat pada lapisan 0 sampai 20 cm di zona tersebut, terletak pada jarak 150 cm hingga 200 cm dari pangkal pohon. Pada zona ini juga terdapat akar-akar aktif, sehingga aplikasi pupuk sebaiknya dilakukan di zona tersebut. Selanjutnya ada unsur cuaca, yaitu angin. Angin adalah salah satu dari unsur cuaca yang memiliki peranan penting dalam produktivitas sebuah tanaman, tetapi beda halnya dengan pertumbuhan. Pengaruh angin terhadap tanaman sebagai berikut. Yang pertama, tanaman jeruk siam. Jika pada unsur cuaca angin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman jeruk siam, juga tanaman lainnya, tetapi adanya angin lebih mempengaruhi produktivitas tanaman, seperti dalam proses perkembangbiakan generatif pada tanaman tertentu, pemerataan suhu dan kelembapan, dan lain-lain. Pada suplai angin yang berlebihan akan mempercepat proses penguapan, sehingga tanaman akan lebih cepat dalam pengaringannya. Yang kedua, pada tanaman tomat. Angin dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kerusakan mekanis pada tanaman tomat, seperti pada daun, batang, dan buah dapat rusak akibat terpaan angin yang kencang. Angin yang tertiup dari arah yang sama secara terus-menerus dapat menyebabkan tanaman tomat miring hingga rebah. Pada kelembapan angin, angin kering dapat menyebabkan penguapan air dari tanaman tomat. Hal ini dapat menyebabkan tanaman kekurangan air dan layu. Yang terakhir ada unsur iklim, yaitu evaporasi. Suhu evaporasi adalah suhu di mana proses penguapan atau evaporasi dari suatu zat cair terjadi, yang dapat mempengaruhi berbagai sifat dan komponen zat tersebut, seperti dalam proses ekstrak kunyit, di mana suhu evaporasi mempengaruhi kadar kurkumin dalam ekstrak kunyit. Suhu evaporasi mempengaruhi kadar kurkumin dalam ekstrak kunyit. Semakin tinggi suhu evaporasi, kadar kurkumin semakin rendah. Kadar kurkumin berbeda-beda pada setiap suhu evaporasi. Dengan suhu tinggi mengakibatkan penurunan kadar komponen dalam ekstrak kunyit. Suhu 40 derajat Celcius memberikan kadar kunyit terbesar, yaitu 21,07 mg per ml. Sementara suhu 70 derajat Celcius memberikan kadar terkecil, yaitu 9,85 mg per ml. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.